Shalom saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Jika minggu lalu kita belajar untuk mengatakan tidak, khususnya terhadap hal-hal yang dapat merusak kehidupan kita, iman kita, bahkan keluarga kita. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana jika Tuhan yang berkata tidak terhadap segala permohonan ataupun doa-doa yang kita panjatkan. Bagaimana kita bersikap dan meresponi terhadap jawaban tidaknya Tuhan. Dalam Alkitab kita dapat melihat berulang kali Allah berkata tidak kepada orang-orang yang dikasihinya. Kepada Daud, Tuhan berkata tidak, yaitu ketika Daud berdoa, memohon agar anak yang dilahirkan dari Batseba tidak meninggal. Permohonan Daud tidak terkabul. Demikian juga tatkala Daud memohon kepada Tuhan agar dirinya diperkenan untuk membangun bait suci. Namun jawaban Tuhan adalah tidak. Dan Tuhan kemudian memberikan tugas pembangunan ini kepada Salomo, anak Daud. Kita bisa membaca itu di dalam 1 Tawarikh 28. Kita juga dapat melihat bagaimana Rasul Paulus juga berdoa kepada Tuhan. Sampai 3 kali ia berdoa agar penyakit yang dideritanya dapat disembuhkan. Bagi Paulus, sakit yang disebut duri dalam daging itu sangat mengganggu pelayanannya di dalam mengabarkan Injil Tuhan. Namun Tuhan menjawab tidak kepada Paulus yang tertulis di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 dan 9 yang berkata demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tatkala Tuhan berkata tidak, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Justru karena Tuhan sangat mengasihi kita, Ia mengatakan tidak. Allah berkata tidak karena Allah lebih tahu apa yang sedang kita minta. Memang mungkin menurut kita itu adalah baik, namun baiknya kita berbeda dengan rencana Allah. Dalam kemahakuasaannya, Allah mengetahui seluruh jalan hidup kita, sehingga jawaban tidak sesungguhnya menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tuhan lebih tahu daripada kita, dan jawaban tidaknya selalu penuh dengan belas kasihan, kemurahan, bahkan ketika itu menyakitkan bagi kita. Jawaban tidak dari Tuhan bukan membuat kita menjadi hancur dan tidak ada harapan. Malah justru sebaliknya, hal ini semakin membuat kita sadar bahwa ada hal-hal yang memang tidak berjalan seperti yang kita harapkan atau sesuai dengan keinginan kita secara pribadi. Kita harus belajar untuk melihat kebaikan Tuhan, sekalipun hal ini serasa bertolak belakang dengan emosi jiwa kita. Tuhan tetap baik dan penuh kasih, dan selamanya Ia tetap baik dan penuh kasih. Dalam kondisi seperti ini kita semakin menyadari bahwa kita memerlukan Tuhan, sebab hanya Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Di sisi lain, ketika Tuhan memberi jawaban tidak terhadap permohonan kita, sesungguhnya itu juga menjadi koreksi bagi kita, bahwa kita harus belajar tunduk dan percaya kepada kuasa kedaulatan Allah, bahwa segala rencananya adalah baik adanya. Kita harus mengetahui bahwa hanya Tuhan yang lebih tahu atas apa yang kita minta. Sekalipun demikian, di dalam kasih anugerahnya, kita tetap diberikan kelegaan dan sukacita di dalam melanjutkan kehidupan kita. Terutama kita tetap diberikan kekuatan di dalam mengerjakan kehendak-Nya. Jawaban tidak pada waktunya Tuhan akan memberi pembelajaran iman
bagaimana kita harus terus-menerus bergantung dan bersandar pada Tuhan, bahwa dalam segala rencananya Allah tetap mengasihi kita. Jawaban tidak bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Bukan berarti Tuhan tidak mendengar doa kita. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Dalam kemahatauannya Allah lebih tahu apa yang kita perlukan dan kita butuhkan. Allah tetap peduli kepada kita. Dan karena pedulinya kepada kita, Allah berkata tidak kepada kita. Kita dapat belajar dari Tuhan Yesus yang berdoa di Getsemani, memohon agar cawan murka Allah, cawan murka Bapa itu berlalu darinya. Namun Bapa diam dan tetap membawa Kristus menuju salib. Jika Bapa tidak mengatakan tidak kepada Yesus, maka kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Memahami jawaban tidak dari Tuhan, sesungguhnya Tuhan sedang memberikan atau menciptakan ruang di dalam hidup kita untuk memenuhi kita dengan lebih banyak akan kasih-Nya, tentang kuasa-Nya, serta berkat-berkat-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan bahwa segala rencana-Mu adalah indah. Segala rancangan-Mu adalah mendatangkan damai sejahtera dan kebaikan. Ajarlah kepada kami ketika kami boleh melihat jawaban tidak itu, supaya kami terus percaya kepadamu bahwa Engkau akan memberikan yang terindah bagi kami. Mampukan kami untuk melewati karena Engkau sudah berjanji menyertai kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terpujilah Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Sekalipun jawaban Tuhan adalah tidak, namun tetaplah memiliki harapan bahwa Tuhan dalam anugerah-Nya sedang memberi ruang dalam hidup kita untuk terus percaya dan terus bergerak atau move on. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.